ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Iqtida'is Siratil Mustaqim. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida'is Siratil Mustaqim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan tsumma hadzal ikhtilaf. Kemudian ikhtilaf ini alladzi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imma fid dini faqat wa imma fid dunya wad din wa imma fid din wad dunya. Kemudian ikhtilaf yang seperti ini yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam imma fid din, terkadang dalam urusan agama, wa imma fid dini wad dunya, terkadang dalam urusan agama dan dunia. Summa kemudian qad ya'ulu ila dima, terkadang ikhtilaf seperti itu bisa mengantarkan kepada urusan darah, bisa berujung ke urusan darah. Wa qad yakunu al-ikhtilaf fid dunya faqat, dan terkadang ikhtilaf itu ada pada urusan dunia saja. Jadi ikhtilaf itu ada 3. Terkadang dalam agama saja, terkadang dalam urusan dunia saja, kadang dalam urusan dunia dan agama. Jelas ya? Jadi orang berselisih itu terkadang sebabnya terkait dengan urusan agama, terkait dengan urusan dunia, dan terkait dengan urusan dunia dan agama. Tidak lepas perselisihan itu dari 3 perkara tadi. Wa hadzal ikhtilaf alladzi dallat alaihi hadhil ahadits, ikhtilaf ini yaitu ikhtilaf yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tersebut, huwa mimma nuhiya anhu, yaitu digolongkan ikhtilaf yang dilarang fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, yang dilarang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, janganlah kalian seperti orang-orang yang tafarraqu, berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita tafarruq, dan juga dilarang ikhtilaf. Wa qaulihi ta'ala, faham ya kan? Intinya ikhtilaf itu baik dalam urusan din atau dalam urusan dunia atau dalam urusan ad-din wa dunia, manhiyun anhu, dilarang. Itu kesimpulannya. Ikhtilaf itu mau urusan agama, urusan dunia, dia dilarang. Wa qawlihi innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in, sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka,
wa kanu syi'a, dan dia bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau bukan golongan mereka sedikit pun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan golongan orang-orang yang suka bertafarruq. Wa qawlihi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, dan ikutilah oleh kalian, wala tattabi'us subul, dan janganlah ikuti jalan-jalan yang sangat banyak ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ngikuti satu jalan. Supaya apa? Kenapa diperintahkan untuk ngikuti satu jalan? Supaya tidak terjadi tafarruq, tidak terjadi perpecahan, dan dilarang untuk mengikuti sekian banyak jalan. Maknanya apa? Dilarang untuk berpecah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'us subul, janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Sebab kenapa? Kalau masing-masing orang ikuti banyak jalan, maka akan terjadi iftiraq, perpecahan. Wa huwa muwafiqun lima rawahu Muslimun fi sahihihi. Ini cocok sama dengan riwayat Muslim dalam sahihnya. An Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi, dari Amir bin Sa'ad ibn Abi Waqqas dari bapaknya, annahu aqbala ma'a Rasulillah SAW fi ta'ifatin min ashabihi, bahwasannya Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi atau datang bersama Nabi SAW bersama sekelompok para sahabat, minal Aliyah, dari wilayah bernama Aliyah, hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah dakhala fa raka'a fi rak'atain wa shallaina ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan. Kemudian tatkala Nabi SAW melintasi masjid Bani Muawiyah, beliau masuk masjid tersebut, beliau sholat 2 rakaat, lalu kami pun sholat bersama Nabi SAW. Kemudian Rasul berdoa dengan doa yang sangat panjang. Tsumman sarafa ilaina, kemudian Rasul menghadap ke kami. Faqal, lalu Rasul mengatakan, sa'altu rabbi thalathan fa'atani itsnatain. Kata Nabi SAW, aku minta kepada Allah 3 perkara. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kedua perkara. Mana'ani wahidah, dan Allah menghalangiku dari 1 perkara. Rasul minta 3 perkara, memohon 3 perkara, dikabulkan oleh Allah 2, 1 tidak. Kata Nabi SAW, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bis-sana fa'ataniha. Aku meminta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umatku dengan as-sana. Apa as-sana? Yaitu pancaklik, musibah terkait dengan perekonomian, ya, kegagalan panen dan semisal, itu namanya sana. Fa'ataniha, Rasul memberiku, Allah Subhanahu wa taala memberiku, dikabulkan. Ada enggak kita ini binasa umat ini dengan sebab pancaklik? Tidak ada. Antum tidak akan dengar sejarah secara totalitas, ya, tidak ada. Wa sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha. Aku juga meminta kepada Rabbku agar jangan membinasakan umatku dengan tenggelam. Lalu Allah memberikannya kepadaku. Ada enggak antum dengar banjir melanda umat ini sebagaimana kaumnya Nabi Nuh? Tidak ada. Kalau antum dengar paling 1 wilayah, 1 kabupaten, atau 1 kecamatan, 1 desa. Tapi yang namanya umat ini tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pancaklik yang bertahun-tahun atau dengan banjir yang menenggelamkan bumi. Wa sa'altuhu alla yaj'al bainahum wa bainahum alla yaj'al ba'sahum bainahum famana'aniha.
Aku meminta kepada Allah agar Allah jangan menjadikan ba'sahum bainahum, penderitaan mereka itu sesama mereka. Maksudnya apa? Terjadi pertikaian sesama mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menghalangi itu dari permohonan tersebut. Maknanya Rasul minta jangan sampai umat ini sesama mereka saling bermusuhan. Tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warawa aidan fi sahihihi an Tsauban, diriwayatkan juga dalam sahih dari Tsauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawali al-ardh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melipatkan untukku bumi ini tadi, dilipat. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, aku pun mampu melihat timur dan baratnya bumi. Wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zawali minha, dan nanti umatku akan mampu melihat kekuasaan apa yang telah ditampakkan untuk. Maksudnya apa? Nanti umat ini akan mencapai timur dan barat, itu maknanya kekuasaan umat ini tadi. Faham? Wa inna ummati saya belum memulukah, bahwasanya umatku ini kekuasaannya akan mencapai mazuwiyali, apa yang dilipatkan untukku, ditampakkan, diperkecilkan, yaitu bumi, timur dan barat. Maknanya apa? Kekuasaan umat Islam ini nanti akan sampai kepada timur dan barat bumi. Wa u'titu al-kanzain al-ahmar al-abyad, aku diberi dua perbendaharaan, yaitu merah dan putih, emas dan perak. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan juga aku meminta kepada Allah untuk umatku, alla yuhlikaha bi sanatin 'amah, agar Allah jangan binasakan dengan pancakelik yang merata. Itu permohonan Rasul, jangan sampai umat ini dibinasakan dengan kelaparan, gagal ekonomi, merata sebumi, tidak ada. Wa la yusallitu 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, berkaitan dengan yang berkaitan dengan apa namanya untuk sanah ini ya, ini tidak akan dijumpai secara merata. Namun kalau antum lihat dalam beberapa sejarah, seperti Al-Imam Ibnul Jauzi itu punya kitab namanya Al-Mudhish. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi ada pancaklik musibah di zaman-zaman dahulu ya, yang terjadi pada zaman dahulu, sampai disebutkan kondisi pancaklik yang terjadi, kesulitan ekonomi, sampai pada tingkat dulu ada orang yang mencuri. Karena lupa di tahun berapa, disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, ada orang mencuri, kemudian ditangkap, lalu diikat, ditaruhlah di kayak mungkin kalau kita alun-alun atau sejenis kayak gitu. Saking kondisi pada tahun itu betul-betul kelaparan, besok paginya ketika dilihat sudah tinggal tulang dimakan sama orang. Antum kebayang orang makan orang itu? Jadi bukan Sumanto saja yang sudah pernah terjadi. Antum baca buku namanya Al-Mudhish karya Al-Imam Ibnu Jauzi. Ana tidak baca di Ibnu Jauzi itu, tapi ana baca di kitabnya Syekh Muqbil. Judulnya kalau nggak salah tuh masalah gempa lah judulnya tuh, Zalazil atau apa, pokoknya masalah gempa, kitabnya Syekh Muqbil itu.
Ada terjemahannya, dulu diterjemahkan Ustaz Abdul Mu'ti Al-Maydani. Apa nama kitabnya? Al-Muhim kitabnya Syekh Muqbil itu, ya kan? Menyebutkan seperti itu. Di kitab beliau disebutkan beberapa tahun sekian disebutkan sama Syekh Muqbil, disebutkan contoh ya, oleh Syekh Muqbil. Contoh bahwasannya di zaman dahulu itu ada bala musibah yang sampai membuat orang itu kesusahan, sampai betul-betul untuk makan pun susah. Disebutkan beberapa contoh sih sebenarnya oleh para ulama, di antaranya tadi yang seingat anak yang ada di benak anak itu, yang anak contohkan tadi, sampai disebutkan itu tadi, orang pun dimakan. Sampai dicontohkan juga ada seorang amir atau apa gitu, dia punya keledainya pun dimakan sama masyarakat, habis. Bahkan keledai itu kan nggak boleh dimakan kan, hukumnya haram. Itu pun dimakan, saking betul-betul kelaparan pada waktu itu. Namun bukan berarti menyalahi hadis yang disebutkan di hadis ini ya. Namun itu adalah nisbi, dalam artian di sebagian wilayah dia teranggap sebagai tempat yang paceklik, tapi di tempat yang lain tidak teranggap sebagai tempat yang paceklik. Dalam artian kesulitan ekonomi tersebut hanya nisbi, hanya pada satu wilayah, bukan secara totalitas. Nah, namun yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah secara totalitas. Jelas? Jadi tidak ada kontradiksi. Mungkin kalau antum bilang, loh kenapa kok kenyataannya ada masalah ekonomi di suatu wilayah, ada yang kelaparan. Mungkin kan saja ada kelaparan di suatu negeri, namun tidak pada negeri yang lain. Kemudian yang diminta oleh Nabi SAW, alla yuhlikaha wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan Rasul meminta agar jangan Allah timpakan kepada mereka musuh dari kekuasaan, atau jangan Allah kuasakan musuh pada mereka selain diri mereka, selain dari golongan mereka. Maksudnya Rasul meminta kepada Allah jangan sampai umat ini Allah jadikan berkuasa musuh kita siapa? Orang-orang kufar kepada kaum muslimin. Nah itu juga tidak akan mungkin terjadi Islam ini dikuasai oleh orang-orang kufar secara totalitas. Tidak akan mungkin. Kalau di suatu wilayah memungkinkan, tapi kalau umat Islam ini tidak akan mungkin. Kemudian fayastabih baydatahu, sehingga musuh tadi yastabih ya, menghalalkan atau menawan baydatahu. Baydah itu jamaah, maksudnya jamaah kaum muslimin. Itu tidak akan mungkin ya. Ada musuh orang-orang kufar mengalahkan kita sehingga menghalalkan darah kaum muslimin secara totalitas, itu tidak akan mungkin. Wa inna rabbi qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rabbku mengatakan, ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Ya Muhammad, aku kalau sudah tetapkan suatu perkara itu tidak bisa ditolak. Wa inni a'taituka li ummatika alla an la uhlikahum bisanatin amah. Ya Muhammad, aku akan berikan kepada engkau untuk umatmu, aku tidak akan binasakan mereka dengan pacaklik yang merata. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku tidak akan timpakan musuh dari selain kaum muslimin yang akan menguasai kaum muslimin, tidak akan. Fayastabih baydatahu, sehingga mereka menawan ya, mensandera, menghalalkan jamaah kaum muslimin tersebut. Walau ijtama'a alaihim min aqtariha, meskipun
orang-orang kufar tersebut berkumpul dari ujung bumi ke ujung bumi, bahasanya gitu. Tidak akan mungkin. Au qala min baini aqtariha. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dhan. Sampai yang terjadi apa? Yang terjadi sebaliknya. Ba'duhum ay ba'dul muslimin yuhlik ba'dhan, mengalahkan muslim yang lain, wa yasbi ba'dhum ba'dhan, sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Faham? Maknanya apa? Ba'dul muslimin yusallit ala ba'dil muslimin. Sebagian kaum muslimin ada yang memerangi muslim yang lain. Hasalal furqah, terjadi perpecahan, sebagian mengalahkan yang lain atau sebagian berkhianat terhadap kaum muslimin. Difahami? Nah, ketika sebagian dengan sebagian yang lain sudah terkalahkan, nah itu tadi. Itu fitnah dan perpecahan yang terjadi. Rawahul Barqani fi Sahih wa Zada. Diriwayatkan juga dalam Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Aku takutkan pada umatku ini adalah al-a'immah al-mudillin, adanya pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihim as-sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Kalau terjadi padanya sampai pedang sudah turun tangan, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Maknanya apa yang dikhawatirkan? Adanya a'immah, tokoh-tokoh, atau adanya pemimpin-pemimpin, adanya ulama-ulama yang menyesatkan. Sehingga akibat menyesatkan umat ini tadi terjadilah as-saif, pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau sudah terjadi pertikaian apa? Lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan terangkat sampai hari kiamat. Wala taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang yang hidup dari kalangan umatku ini akan mengikuti kaum musyrikin. Faham? Maksudnya kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai ada musyrik ya, diikuti oleh kaum muslimin. Musyrik loh, jelas kafir, tapi diikuti oleh kaum muslimin. Cara berpikirnya, cara bergaulnya, cara bermuamalahnya, cara berpakaiannya, cara beribadahnya juga kadang diikuti oleh kaum muslimin. Wa hatta ya'buda fi amun min ummati al-awsan, sampai-sampai ada sekelompok orang dari kalangan umatku ini yang menyembah berhala. Nah, ini akan terjadi di kalangan umat Islam ini tadi. Itu berita dari Nabi SAW. Rasul mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada dari kalangan umatku yang suka ngikut kaum musyrikin, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada dari kalangan umatku ini orang yang menyembah ausan berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun salasun, dan akan ada di tengah-tengah umatku ini kadzabun salasun, ada 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, masing-masing dari 30 pendusta tersebut mengklaim, mengaku annahu nabi, ngaku dia adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, sedangkan aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati al-haq mansuratan la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari kalangan umatku ini di atas kebenaran. Mansuratan, dia senantiasa ditolong. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah. Wadih, jelas. Jadi akan ada sekelompok dari kalangan umat ini yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada sekelompok orang, sekelompok taifah ya, sekelompok ya. Intinya akan ada tetap di suatu wilayah, di suatu negeri akan ada umat Islam ini yang senantiasa alal haq,
di atas al-haq, di atas kebenaran, mansurah, dia akan ditolong, la yadurhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'ti amrullah, kata para ulama, hatta ya'ti yaumul qiyamah, sampai datang hari kiamat. Itu maknanya. Wa hakadha ya. Kemudian wa hadzal ma'na mahfuzun 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin. Makna yang seperti ini mahfuz, ya, makna yang terhafalkan dari Nabi SAW, dari banyak jalan, dari banyak lafaz, banyak hadis. Yushir anna at-tafriqa wal ikhtilaf la budda min wuqu'ihima fil ummah, yaitu hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya tafriqa, perpecahan, wal ikhtilaf, perselisihan, itu pasti terjadi di kalangan umat ini. Tidak akan mungkin bisa terhindar. Umat ini pasti akan terjadi padanya perpecahan. Wa kana yuhadziru ummatahu, dan dulu Rasulullah SAW senantiasa memberikan peringatan kepada umatnya, lian jua minhu man sya'allahu salama, supaya bisa selamat dari perpecahan tersebut, man sya'allahu lahu as-salama, orang-orang yang Allah inginkan untuknya keselamatan. Kama rawa An-Nizal ibni Sabirah an Abdullah ibni Mas'ud qala sami'tu rajulan qara'a ayatan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafah. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, aku mendengar seseorang membaca ayat berbeda dengan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadtu bi yadihi, lalu aku ambil tangannya tadi. Fantalaqtu bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bawa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini, syaja'ah ya ikhwan, beraninya Abdullah bin Mas'ud, dan itu yang lebih tepat ya ikhwan. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat ada seseorang membaca Al-Quran berbeda dengan yang dia dengar dari Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Pegang tangannya, seret dia ke Rasul, bawa dia ke Rasul. Fadzakartu dzalika lahu, aku sampaikan kepada Rasul. Fa'araftu fi wajhi al-karahiyah, kata Abdullah bin Mas'ud, aku kenali ada di wajah Rasul itu ketidaksukaan. Aku bisa mengetahui hal tersebut. Nampak Rasul tidak menyukai tindakan Abdullah bin Mas'ud. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kilakuma muhsin wala takhtalifu. Kilakuma muhsin wala takhtalifu, kalian jangan berselisih. Maknanya apa? Qira'ah Ibnu Mas'ud, qira'ah muhsinah, bacaan Ibnu Mas'ud, bacaan yang benar, bagus. Wa qira'ah hadzal rajul, qira'ah muhsinah, bacaan yang juga bagus. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Enggak usah diributkan gitu loh. Bacaan ini sama-sama benar. Fa in kana man kana qablakum ikhtalafu fahalaku, karena umat-umat sebelum kalian ikhtalafu fahalaku, mereka berselisih dan mereka pun binasa. Rawahu Muslim. Apa yang difahami dari hadis ini? Penyebab binasanya umat terdahulu ikhtilaf. Falamma ikhtalafu halaku. Wa ikhtilaf sababun lil halak. Ikhtilaf sebab al-halak, sebab kebinasaan. Ya ikhwan. Makanya kalau ingin kuat harus ada ittifaq. Sampingkan dulu masalah-masalah pribadi itu, sampingkan. Dalam urusan dakwah, masa baper? Misalkan contoh, antum di pondok pesantren seperti ini tadi. Misalkan antum sebagai seorang santri,
ribut, nggak jadi mondok gara-gara apa? Piket. Wah, Ustaz, masa itu disuruh piket dapur? Enak dia, saya disuruh kamar mandi. Atau gara-gara rebutan semangka, misalkan ada yang dapatnya besar, ada yang dapatnya kecil potongan tersebut. Perkara dunia untuk ikhtilaf. Dan ini bukan perkara yang selayaknya terjadi. Apalah ini di kalangan orang awam ya. Ini ada pesan sama antum. Orang awam itu tidak layak berikhtilaf. Sebagai kaum muslimin tidak layak untuk ikhtilaf. Tullabul ilm tidak layak untuk ikhtilaf. Apalagi orang yang bernisbat sebagai dai, sebagai muballigh, sebagai ustaz. Santri saja tidak layak ikhtilaf perkara-perkara yang sepele. Apalagi kalau antum sebagai seorang dai, sebagai khatib, sebagai muballigh, sebagai penceramah, ikhtilaf berpecah pada perkara-perkara yang sepele. Cuma permasalahan misalkan lauk di nampannya ada yang satunya banyak, satunya dikit. Misalkan ini contoh. Masalah-masalah sepele antum ikhtilaf. Kalau antum ingin belajar agama, anak pesan sama antum yang belajar dengan anak khususnya, ya. Kalau antum ingin jadi dai, menjadi ustaz, antum harus punya hati baja, ya, yang tidak bisa digoyangkan meskipun bukit itu runtuh, ya. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Itulah. Meskipun makarnya orang itu bisa meruntuhkan bukit, meruntuhkan gunung, tapi hati antum tetap tegar, kokoh, tak bisa digoyahkan. Itu syarat untuk menjadi seorang dai. Tapi kalau pakai hatinya hati kerupuk, tahu hati kerupuk? Dibuka dalam kantong itu melempem, dicelupkan ke banyu lembek, diremas dengan tangan, hancur lebur, retak 1000. Nah, saran ana, antum mendingan tukang tidur saja. Ya, tidur, cuci bantal, bangun, tidur, makan, tidur, cuci bantal. Hidup di bumi ini, Mas Bro, ya, tidak ada hidup di bumi ini yang tidak bersinggungan dengan perasaan. Kalau anak punya prinsip hidup anak satu, orang yang harus sabar dengan anak nggak usah sabar, nggak usah bersabar dengan orang, karena menurut anak sabar itu wajib, kita yang harus tahan, orang yang harus tahan juga. Tapi kalau mental antum, mental tadi kerupuk, krenyes-krenyes, kalau digigit remuk, di kepal diremas, hancur, dikeluarkan dari kantong, dari kalengnya tadi ada angin sedikit, lempem, masukkan dalam banyu, lembek. Nah itu tadi nggak usah. Ana tanya sama antum khalifah, antum kerja di rumah sakit, ada nggak secara tindakan-tindakan kadang hal-hal yang dari teman kerja, dari atasan, atau dari ya namanya nikung muamalah, yang kadang antum merasa ini nih sebenarnya tindakan yang tidak layak atau tidak nyaman, tapi antum tahan, antum sabar. Ada saja kadang ya, kadang sama-sama kawal, ya enggak? Kadang pasien juga ngeseli gitu kan, tapi ya namanya gimana lagi, kita sabar hidup ini. Itu pilihan antum, ya enggak? Kadang bos lagi nak lemak-lemak taklim, dapat WA ke rumah sakit, ya enggak? Nah, lemak-lemak main bola, disuruh ke rumah sakit lagi, ya enggak? Tapi gitulah kehidupan. Tidak ada namanya hidup ini tadi. Antum tanyalah orang yang, tidak usah kita urusan agama ini ya. Tadi urusan dunia, urusan dunia. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ikhtilaf itu ada enggak dalam urusan dunia? Ada toh, dalam dunia kerja ada enggak ikhtilaf? Antum tanya sama orang yang kerja dalam urusan dunia kerja. Antum enggak usah jauh-jauh urusan MBG ini loh.
Apa ittifaq? Masyarakat Indonesia ittifaq? MBG? Nggak ada ittifaq. Baru MBG. Itu wali kota Palembang ini, wali kota Palembang, ya, buat apa namanya, Car Free Day, Car Free Day, ya, itu di Ampera itu, ya, di Masjid Agung itu, Jalan Sudirman Ampera itu, kalau Sabtu Ahad itu ditutup, nah, dijadikan orang santai-santai, jalan segala macam. Anda belum pernah ke sana, ya. Nah itu jadi pro dan kontra. Siapa yang punya cita-cita, punya ide ini tadi? Pemerintahan, toh? Masyarakat pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada ikhtilaf apa tidak? Urusan apa ini yang mau tanya sama antum? Urusan dunia, toh? Cuman urusan olahraga. Yang setuju alasannya itu bagus untuk olahraga, lihat Sungai Musi, lihat Ampera, ya toh? Yang nggak setuju alasannya di sana tadi nutup jalan, orang dari seberang Ulu ke seberang Ilir susah mau jalan. Ada yang pengen jual telur, ada yang pengen jual pempek, ada yang segala macam itu tadi susah nganter barang. Yang gojek susah ngojek, yang masih begawe Sabtu Ahad ke seberang itu susah. Pro dan kontra, iya benar Khalifah. Benar kan? Urusan dunia apa bukan? Dunia terjadi pro dan kontra, iya apa tidak? Itu urusan dunia. Urusan agama itu jangan tanya, udah ada pro dan kontra. Kita masalah itu saja, lebaran saja pro dan kontra apa tidak? Pro dan kontra. Ada yang kuasanya ikut Saudi Arabia, ada yang kuasanya ikut pemerintah Indonesia ketika terjadi perbedaan, ya apa tidak? Sholatnya ada yang kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh, ya apa tidak? Ada yang tahlilan, ada yang tidak tahlilan kalau ada yang meninggal dunia. Terjadi pro dan kontra yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dikatakan itu urusan agama. Tidak lepas dalam kehidupan ini tadi, ya ikhwan, ya thalabul ilm, yang namanya pro dan kontra. Nah, kalau antum ingin melangkah jadi sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang mubaligh, antum harus berhati baja. Ya. Bukan baja ringan, taso itu baja ringan. Betul-betul baja asli, kuat. Tapi kalau antum baperan, ya sudah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhtilaf alladhi fihi jahdu kulli wahidin minal mukhtalifin ma'al akhar minal haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ikhtilaf, perselisihan yang padanya ada pengingkaran dari atau penolakan dari masing-masing orang yang berselisih tadi. Ma'al akhar minal haq. Bersamaan ada al-haq dari orang lain. Jadi Nabi SAW melarang berikhtilaf yang masing-masingnya berselisih, tapi ada al-haq pada orang lain. Maksudnya gini, satu al-haq, satunya mungkin batin, tidak diperbolehkan berselisih, ya, tidak boleh bagi yang berselisih, bagi yang batil tersebut untuk mengingkari al-haq, tidak boleh. Kewajiban yang batil apa? Untuk mengikuti al-haq. Tidak bisa. Sudah terserah. Aku walaupun di atas kebatilan, tetap di atas kebatilan. Yang penting kita jangan bersama. Boleh apa? Tidak boleh. Juga dilarang oleh Nabi SAW berselisih apabila kedua-duanya di atas al-haq. Juga tidak boleh. Sebagaimana yang dilarang oleh Nabi SAW pada hadis Abdullah bin Mas'ud. Qira'ah Ibnu Mas'ud yang dengar dari Nabi SAW, hak. Qira'ah hadzal rajul juga hak pun benar. Dilarang oleh Nabi SAW, la takhtalifu, kata Rasul, jangan kalian berselisih. Kilakuma muhsin, bacaan kalian berdua itu benar. Li'anna kila al-qari'ain kana muhsinan fima qara'ahu, karena kedua qari tersebut semuanya benar bacaannya. Wa 'allala dzalika bi anna man kana qablana ikhtalafu fahalaku. Rasul memberikan penjelasan bahwasannya orang-orang yang sebelum kita ini
Mereka suka berselisih lalu mereka binasa. Jelas? Itu kebiasaan orang-orang terdahulu, suka berselisih sehingga mereka pun binasa. Jelas? Kita lanjutkan. Wa qala al-Imam Syatibi fil I'tisam. Berkata al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Kitab Al-I'tisam ini kitab bagus karya Imam Syatibi. 2 jilid sebenarnya, kitabnya 2 jilid ya. Ada yang cetak 1 jilid, ada yang 3 jilid. Ba'da zikril ayat al-mutaqaddimah, setelah beliau menyebutkan ayat yang telah lalu, Al-Imam Syatibi mengatakan, "Fa hadza dalilun ala maji'il bayan asy-syafi wa anna tafarruq inna ma hasala min jihatil mutafarriqin la min jihатid dalil." Kata Al-Imam Syatibi, ini adalah dalil. Ya, ini adalah dalil atau ini adalah dalil yang menunjukkan akan datangnya penjelasan yang sudah memuaskan. Wa anna tafarruq inna ma hasala min jihatil mutafarriqin la min jihatid dalil. Nah, kata Imam Syatibi, perpecahan itu datang dari sisi orang yang berpecah, bukan dari sisi dalil. Jadi dalil tidak mungkin berpecah, dalil tidak mungkin berselisih. Tapi yang berselisih itu orang yang memandang dalil tersebut. Kata Imam Syatibi, wa anna tafarruq inna ma hasala min jihatil mutafarriqin la min jihatid dalil. Perpecahan itu terjadi dari sisi orang yang mutafarriq, orang yang suka berpecah, bukan dalil. Jadi dalil itu tidak mungkin berpecah belah. Dalil itu tidak mungkin pro dan kontra, tidak mungkin. Dalil itu pasti satu sama lain saling menguatkan. Kalau berpecah, berbeda, ikhtilaf, itu cara sudut pandangnya orang. Iya benar. Kalau dalil itu pasti satu. Kalau dia sama-sama sahih, satu dalilnya. Fahuwa idzan min tilqa'i anfusihim. Kata Imam Syatibi, kalau begitu perpecahan itu berasal dari diri mereka sendiri. Wa huwa ittiba'ul hawa bi'ainihi wal adillah ala hadza katsira. Apa sebabnya? Mengikuti hawa nafsu. Argumentasi tentang hal ini sangatlah banyak. Tusyir atau tusarrih bi anna kulla mubtadi'in innama yatba' hawahu wa idza ittaba'a hawahu kana mazmuman wa asiman. Dalil-dalil yang memberikan isyarat atau dengan gamblang menjelaskan akan hal tersebut yang menunjukkan bahwasannya masing-masing mubtadi' itu adalah mengikuti hawa nafsunya. Apabila seseorang sudah mengikuti hawa nafsunya, maka dia tercela dan berdosa. Wallahu ta'ala. So, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Karena ada takhassus